Ada pertanyaan, Ya. kenapa air radiator itu sering membludak? Itu membludaknya ke reservoir. Nah, ini juga bisa mengakibatkan ini ya, air selalu habis di reservoir. Ketika kondisi dingin, reservoir air yang di reservoir itu bisa kembali ke radiator ya. Nah, iya. Air itu akan mencari titik terlemah. Benar, Pak. Apabila sirkulasi tidak lancar. Ya. Nah, kenapa yang melengkung ini? Saya jadi nggak ingat waktu ini, Pak. Niatnya mau sholat jadi syuting nih. Oke, baik, kita sholat yuk. Iya, sholat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat AHPedia. Selamat sore. Tepat pukul 15.00. Kita berada di bengkel AHA Motor Yogyakarta. Kalau mau ke sini jarak arahnya ke utara, dekat terminal Jombor ya. Nah, Sobat AHPedia, kali ini kita akan membahas satu pertanyaan dari Sobat AHPedia yang sudah memberikan pertanyaan di kolom komentar di YouTube AHPedia. Pertanyaannya adalah apa, Mas Haji? Pertanyaannya kenapa? Jangan deket-deket, Pak. Saya malu, Pak. Jadi ini, Pak, ada pertanyaan. Ya. Kenapa air radiator itu sering membludak? Itu membludaknya ke reservoir. Jadi nanti cepat habis. Nah, itu pertanyaannya. Itu pertanyaannya. Iya. Kok Mas tahu? Hah? Kok Mas tahu? Lah tadi kan ini udah briefing. Briefing. Ada Mas Ari. Mas Ari. Assalamualaikum. Hah? Iya, makanya listriknya mana, Mas? Kona. Iya, Kona itu. Tuh Sobat AHPedia. Nah, tuh radiator. Nah, ini kita tanya lagi Mas Haji. Mas Haji. Iya, Pak. Ini gimana, Mas Haji? Ya. Ada Sobat AHPedia yang mengisi air sini, berarti di radiator berarti ya? Ya, reservoir. Sini tempat kalau untuk ngisi. Bisa di sini. Tapi kalau pertanyaannya tadi, dia isi dari sini ya? Kalau dari sini, kalau kondisinya dingin, harus dingin. Iya, aman. Aman. Tapi kalau kondisi panas, ini panas nih. Ini hangat sih, Pak. Hangat. Iya. Nah, jadi kalau panas jangan. Seharusnya ngisi dari sini ya? Dari sini. Nah, tuh kalau cuma nambah ya, Pak ya. Kalau nambah radiator jangan dari sini. Kalau ini pas nanti flushing atau penggantian coolant. Gitu. Nah, jadi apa penyebabnya, Mas Haji? Iya. Penyebabnya salah satunya nanti kita ini dulu ya, Pak ya. Penyebab ini membludak. Itu salah satunya bisa dari tutup, Pak. Dari tutup. Ini kita contoh aja ya. Ini agak anget nih. Awas. Cus. Nah, ini kalau hangat masih kondisi aman. Ini salah satunya bisa dari tutup. Nah, ini mekanismenya tuh ada pernya, Pak. Nah, ini per ini gitu ya? Mempunyai tekanan, Pak. Per atau spring ini mempunyai tekanan. Ini nanti ada 0,9 nih batas maksimal tekanannya. Nah, jadi nanti kalau misal tutup radiatornya itu lemah, itu nanti pasti tekanan yang dari radiator itu, air yang panas itu, misal lemah, ini pasti akan mendorong si tutup ini, Pak. Nah, mendorong naik. Nah, padahal belum waktunya dia membuka. Nah, ketika membuka ini, air yang dari radiator akan mengalir ke reservoir, Pak. Nah, ini jalurnya lewat selang ini. Selangnya ini. Ya, selang masuk ke reservoir. Baik. Ya, ini yang pertama ini ya bisa jadi tutup yang lemah. Cara pengecekannya gimana? Cara pengecekan bisa menggunakan alat compression radiator ya, Pak ya. Ya, penguji tekanan ya. Penguji tekanan. Ini nanti kita cek pompa sebesar ini 0,9. Ya, dia membuka apa enggak? Ya, batas maksimal kan 0,9. Kalau lebih dari itu belum membuka, nah bisa jadi ini juga bermasalah. Jadi ini ada dua kemungkinan, bisa lemah, bisa keras. Bisa keras ya. Gitu. Bisa keras. Jadi kalau nggak airnya di sini nggak tetap, tapi di air radiator habis, bisa jadi ininya karena terlalu keras ya, nggak membuka. Jadi nggak bisa nampung ke reservoir itu. Kalau dia keras, diisinya habis. Di sini bisa tetap ada. Oh, tetap ada. Tapi di sini habis. Habisnya kemana? Ya, nanti dia kalau misal nyampe apa tadi di radiator ini habis, bisa jadi karena larinya ke ruang bakar. Ya, jadi melengkung.
Itu. Nah, itu kemungkinan yang pertama ya, Oke, dari tutup. baik. Yang kedua nanti ini Pak, radiator Pak. Radiator. Iya, radiator buntu bisa. Buntu. Iya, jadi ini kan modelnya radiator kan sirkulasinya kan ini ya Pak ya. Ini dari mesin. Jalur yang dari mesin, air. Ya. Dari mesin masuk ke radiator bagian atas. Bagian atas, terus kan lewat kisi-kisi dia itu Pak, biar turun. dingin. Iya, turun. Lah ketika kisi-kisinya itu jalur radiatornya itu mampet, otomatis debitnya pasti akan banyak di sini Pak, di bagian radiator atas. Iya, ketika debitnya banyak dan mempunyai tekanan, dia kan ada tekanan ya Pak ya. Nah, ini pasti akan membuka Kebuka lagi. ya, membuka si tutupnya ya. Jadi dia bakal membuang lagi ke membuang ke reservoir. Itu. Nah, nanti kalau misal seperti itu terus, otomatis reservoir nanti akan penuh. Penuhnya bisa nyampe membludak atau tumpah ya, istilahnya tumpah. Nah, kalau ketumpah harusnya kan ketika kondisi dingin reservoir air yang di reservoir itu bisa kembali ke radiator ya. Nah, iya. Karena ini tadi tumpah sementara di radiator itu kosong. Nah, itu nanti ini bisa kesedot ke sini Pak, kesedot ke dalam radiator lagi. Ya. Karena radiator itu tadi berkurang banyak airnya. Nah, ini bisa di sini bisa habis. Oh iya, karena dia sudah terus ya? Iya, kesedot. Kalau kondisi dingin kan dia mengembalikan airnya. Betul. Mekanisme tutupnya, dia nanti akan ini ya, menutup seperti awal. Nah, menutup seperti awal ini nanti karena ada kevakuman di radiator, airnya bakal ketarik yang di reservoir. Nah, kalau ininya nggak mencukupi, pasti ini habis. Yang di reservoir habis. Iya. Itu. Nah, berarti kalau kita mengikuti pertanyaan dari Sobat Alpedia tadi, berarti salah satunya kemungkinan buntu ya? Bisa buntu. Ya, kalau buntu nanti dipakai terus lama-kelamaan overheat. Waduh. Ya. Bahaya ini. Terus ada lagi Pak, yang ketiga itu bisa jadi termostatnya Pak. Termostat? Iya, termostat. Termostat itu lokasinya kalau misalnya di mobil itu di sini Pak. Mari kita lihat. Itu ada mesin yang lagi dibongkar oleh Mas John. Ini di sini Pak. Oh, ini Mas Hengki Pak. Nah, Mas John, ya. Ini di sini termostatnya, posisinya di sini. Nah, ini juga bisa mengakibatkan ini ya, air selalu habis di reservoir. Jadi cara kerjanya kan ini termostat. Oke, saya sebentar, saya geser ke sini dah. Oke. Oke. Ya, ini cara kerjanya termostat ini ya Pak ya, seperti katup. Iya, betul. Seperti buka tadi, tutup ya. Ya, buka tutup. Dia akan membuka di suhu berapa Mas Hengki? Di 82. 82 ya. Oke, baik. Nah, 82 derajat. Nah, misal ini ada kendala di termostat, termostatnya itu macet, nggak mau membuka, nah, otomatis nanti ini Pak air yang sirkulasi dari radiator. Nah, itu nggak bisa masuk ke mesin Pak, karena katup yang di sini atau termostatnya menutup. Nah, itu mengakibatkan si radiator memiliki debit air yang banyak. Nah, debit air yang banyak karena nggak bisa terbuang itu kan pasti akan tekanannya tinggi ya Pak ya? Nah, itu lagi-lagi nanti akan tutup radiatornya akan membuka Pak. Nah, membuka, air akan masuk ke penampungan atau reservoir. Penuh lagi. Nah, terjawab kan? Ya, penuh lagi. Nah, kalau misal itu dibiarkan karena mesin ini bekerja terus, sementara tidak ada pendinginan yang masuk ke dalam mesin, itu bisa mengakibatkan overheat Pak. Nah, ini contohnya Pak. Nah, ini dia langsung datang tiba-tiba. Contoh termostatnya, iya Pak. Tadi magic. Ya. Nah, ini contohnya Pak. Ini yang lama nih. Ini yang lama Pak. Nah, ini kan ada katup ini Pak. Ini cara kerjanya. Dia ini ya Pak ya, kalau kena air panas, dia nanti akan membuka si katup ini Pak. Nah, ini keras Pak. Oh iya, keras ya. Iya. Nah, nanti di situ lah pintu air masuk ya? Iya. Mesinnya? Iya. Air masuk. Ini suhunya maksimal
membukanya, Tuh, suhu kerjanya itu 82. 82. Nah, ketika 82, itu nanti perlahan dia akan membuka. Iya. Nah, berarti air akan masuk nih. Airnya masuk air dingin berarti ya? Air dingin, sudah didinginkan ya? Ya sudah dinginkan yang dari radiator. Iya. Okay. Itu baru masuk. Nanti dia akan bersirkulasi kan ya Pak ya di dalam mesin. Nah, Mas Haji, iya, Pak. pertanyaan saya begini. Pada saat termostat ini macet, tidak mau membuka, kan ada tekanan tinggi tuh di dalam mesinnya. Benar, Pak. Yang efeknya itu, apakah itu salah satu ciri-ciri dari upper tank radiator pecah? Ya, bisa. Itu salah satu penyebabnya ya Pak ya. Karena tekanan tinggi yang diakibatkan adanya ini ya Pak ya, ada yang buntu. Ada yang buntu. Yang buntu atau komponen lain yang macet. Nah, itu bisa mengakibatkan radiator yang bagian atas pecah. Iya, terutama kan sekarang jenis-jenis radiator bagian atasnya, ya upper radiator itu terbuat dari plastik ya Pak ya. Iya. Jadi nanti itu bagian tersebut yang bisa jadi rentan bocor. Atau pecah. Karena memang itu kayaknya udah didesain untuk pecah ya? Iya, itu desain pecah karena ini Pak untuk mencegah kerusakan yang lebih parah di mesin. Ya, gitu kalau misal dibuat dari logam, yang sebelumnya kayak misal kuningan atau aluminium, nanti dikhawatirkan radiatornya aman, nah mesinnya yang jebol, melengkung, ya ada jebol. Tuh Sobatpedia. Jadi kenapa sekarang mobil rata-rata radiatornya itu dari plastik? Ya, dan sering ketahuan bahwa sering juga pecah, ya kan? Yang pecah atasnya aja. Nah, jadi kalau radiator kita pecah, itu apa yang harus kita cek, Mas? Yang pasti sistem pendinginnya ya Pak ya. Itu pasti kemungkinan bisa jadi karena faktor radiatornya sudah ini ya, sudah umurnya lah. Satu usia, terus ada sistem pendingin yang kurang baik sirkulasinya. Yaitu bisa dari tutupnya yang macet, tutup radiatornya, termostatnya, atau ada lagi ini Pak karena ada termostat, ada juga WCV Pak. Oh iya, satu lagi ya? Iya, itu yang mesin-mesin besar biasanya dilengkapi dengan WCV. Di daerah, maksudnya di sini sih Pak. Oh di sini ya? Iya. Udah dipasang ini. Terus ada kemungkinan lagi ini motor fan-nya mati. Motor fan mati pasti otomatis nggak ada pendinginan ya Pak ya. Cuma terbantu kalau misal jalan terbantu angin yang dari motor depan. Fan juga bisa mengakibatkan air reservoir terisi banyak. Bisa juga itu karena ini ya, karena tekanannya itu tadi. Tekanan tinggi ya, panas. Pasti kan kalau dalam ruang tertutup itu, air dalam ruang tertutup pasti kan menekan ya. Kalau misal panci mendidih kan otomatis tutupnya dia akan menekan. Nah, dia akan mencari titik terlemah. Iya, titik terlemah. Iya, betul ya. Bisa dari bocor radiatornya, bisa tutupnya yang membuka itu Pak. Mas, nah ini kita berbicara tentang tekanan nih. Iya. Nah, kan sedikit melenceng, nggak apa-apa ya? Kenapa itu Pak? Kan kalau tadi isi air reservoir ya, yang kita bahas. Nah, kan kalau tadi kita Mas menyampaikan bahwa air itu akan mencari titik terlemah. Benar Pak. Apabila sirkulasi tidak lancar. Ya. Nah, kenapa yang melengkung ini? Padahal kan masih ada yang terlemah, yang bisa dia jebol. Oh iya. Jadi ini Pak, kalau kasus yang melengkung ini karena ini misal ya Pak ya, misal kita nggak tahu nih, kita lagi jalan, nah itu radiatornya tiba-tiba ada yang bocor. Kalau bocor rembes, itu kan habisnya perlahan ya Pak ya, perlahan. Nah itu sampai akhirnya itu nanti air di radiator itu habis. Lah ketika habis, otomatis mesin tidak ada pendinginan Pak. Tidak ada pendinginan. Ya, jadi kan karena memang tadi radiatornya rembes, tidak pecah atau bocor yang parah, itu pasti kan airnya habis. Nah itu nanti akan membuat si suhu mesin naik, otomatis logamnya akan melengkung ya Pak ya. Entah itu silinder headnya atau silinder bloknya. Itu Pak. Berarti tadi itu kalau dia melengkung itu disebabkan oleh air yang
sudah habis berarti ya? Iya, bisa karena kehabisan air. Kehabisan air. Iya. Kalau airnya masih ada, kalau ada muncul tekanan, dia akan mencari titik terlemah. Titik terlemah dulu. Cuma hal itu kadang kita nggak sadari ya Pak ya. Iya, terlalu cepat ya. Iya, kita nggak sadari. Kita kadang juga nggak memperhatikan indikator suhu. Ya udah, nanti dipakai terus. Kan efeknya tidak langsung ya Pak ya. Iya. Walaupun rembes kan kita nggak tahu efeknya nggak langsung. Nah, ketika udah masanya itu air sudah habis, pasti yang kena nanti bagian mesin. Itu Pak. Nah, jadi kalau tadi pertanyaan Sobat Apedia, pada saat air radiatornya itu diisi, ya, dan isinya selalu penuh ke bagian reservoir. Apakah itu sudah ciri-ciri bagian dari bagian ini yang agak sudah bermasalah? Itu nanti kalau kita ini ya Pak ya, kalau misal kondisinya sebelumnya ini kita membawa kendaraan itu sampai habis air di radiator, bisa jadi ininya bisa melengkung Pak. Ya. Bisa jadi gara-gara itu. Ya, indikatornya apa? Nanti indikatornya adalah ketika kita isi air radiatornya, itu nanti kalau pas kita cranking atau di starter, itu nanti ada semburan Pak. Semburan. Nah, itu tanda, airnya muncrat ya. Airnya muncrat. Atau pas kondisi di gas RPM 2000 ke atas, nanti kita tutup radiatornya, kita buka, itu ada yang keluar gelembung-gelembung apa enggak, atau nanti yang muncrat apa enggak. Nah, itu salah satu tanda terjadi kebocoran kompresi. Nah, itu diakibatkan oleh melengkungnya silinder head atau silinder block. Tapi kalau pas proses seperti itu, air di reservoir itu habis ya? Atau kalau misal kita baru isi, itu nanti kan kita itu kekompres terus ya Pak ya, kekompres terus. Kena kompresi dari mesin, ya itu otomatis nanti tutup radiator akan membuka Pak. Tutup radiator membuka karena tekanan yang tinggi tadi. Nah, itu air yang dari radiator akan mengalir ke reservoir. Nah, ketika sudah ini kompresinya udah tinggi, air yang di radiator itu pasti akan habis. Nah, ketika habis itu, itu overheat. Wah, ngeri Sobat Apedia. Ini kalau kita berbicara masalah air, ini langsung terbayang kayak gini, turun mesin. Iya. Nah, jadi apa Mas tips yang kita kasih buat Sobat Apedia yang bertanya di kolom komentar? Oh iya, yang pertanyaan awal tadi ya Pak ya? Ya. Ya, jadi untuk penyebab dari air radiator sering habis atau sering membludak di reservoir, itu bisa penyebabnya ada beberapa tadi yang sudah saya sampaikan. Yang pertama itu bisa dari tutup radiator, ataupun yang kedua radiatornya buntu. Yang ketiga adalah termostatnya macet. Terus termostat dan WCV ya Pak ya? Ya, WCV yang di depan ya, kalau mobil tertentu ya. Ya. Terus yang keempat ada kendala di motor fan. Motor fan itu mati. Ya. Terus yang kelima itu nanti ada mobil yang menggunakan heater ya Pak ya. Oh, heater ya, heater. Ya. Heater di situ juga bisa mengalami kebocoran Pak. Bisa mengalami kebocoran. Ketika bocor ya itu pasti nanti akan timbul overheat ya, bisa menimbulkan overheat. Yang keenam itu nanti ini Pak, cara membleeding ya Pak ya. Misal itu kondisi mobil ini Pak udah diperbaiki semuanya, udah awalnya cuma ganti coolant, terus habis itu malah overheat. Nah, salah satunya karena cara membleeding buang anginnya itu tidak kurang bersih. Ya. Udaranya ya. Iya, ada udara yang terperangkap. Nah, ketika udara yang terperangkap dipanaskan, itu nanti ini Pak mengakibatkan ya mendidih di dalam sistem pendingin. Mendidih di dalam mesin. Jadi nanti dia akan timbul gelembung-gelembung. Nah, itu kalau nggak dibuang, ya itu pasti nanti akan menekan tutup radiator dan air otomatis untuk keluar lagi ke ini. Reservoir. Ya. Itu Pak. Tuh Sobat Apedia, banyak yang harus dicek. Tapi untuk lebih jelasnya mungkin lebih baik datang ke bengkel. Ke bengkel ya Pak. Kalau misal bingung, nggak tahu cara penanganannya dan hanya mengira-kira, mungkin bisa ada baiknya dibawa ke bengkel untuk dilakukan pengecekan satu persatu Pak. Kalau bisa jangan lama-lama ya. Kalau masalah masalah sirkulasi air. Masalah air ya, misal dipakai sering habis, itu sebaiknya bawa ke bengkel. Oh iya, yang terakhir ini Pak. Apa itu?
jangan lupa lakukan pengecekan coolant Pak, air coolant. Ya, kalau kondisi mesin masih prima, sebaiknya gunakan coolant yang ini ya Pak ya, yang original ataupun yang kualitasnya bagus yang, ya. Yang kualitasnya bagus ya? Iya, karena ada beberapa coolant yang bisa mengendap itu emang pewarnanya hijau, ada yang merah. Tapi dia ini Pak, pewarnanya kayak mengendap. Terus pendinginannya kurang maksimal. Titik didihnya rendah lah dibanding yang original ataupun yang kualitasnya bagus. Nah, tuh masukan buat kita semua. Saya juga agar berhati-hati memilih air coolant ya. Air coolant. Mencari yang berkualitas terbaik. Iya. Karena akan berpengaruh kepada mesin ya Mas ya. Pada mesin, benar Pak. Baik. Terima kasih Mas Haji. Sama-sama Pak Topik. Kita tadi janji cuma 10 menit. 10 jadi menit. 19 menit. Iya, aduh. Saya jadi nggak ingat waktu ini Pak. Niatnya mau sholat jadi syuting nih. Oke, baik, kita sholat yuk. Iya, sholat dulu Pak. Ayo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.